Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ya qaumu kunu lillahi azza wa jalla kama kana sholihuna lahu hatta yakuna lakum kama kana lahum. Apa pun tadi? Kunu lillahi azza wa jalla kama kana sholihuna lahu. Bersikaplah kalian kepada Allah azza wa jalla sebagaimana sikap orang-orang solihin kepadanya. Hatta yakuna lakum ajarakallah. Hatta yakuna lakum kama kana lahum, sehingga Allah memperlakukan kalian sebagaimana Dia memperlakukan mereka orang-orang solihin. Udah tuh. Bersikaplah seperti sikap-sikap orang solihin agar Allah memperlakukan kita seperti Allah memperlakukan orang-orang solihin. Udah, jelas itu. Kiai, nggak namain Kiai? Cukup itu. Ini Bang Ipul depan nih, udah disiapin tempatnya, Bang Ipul. Ntar cari malaikat. Malaikat Israel. Apaan? Lah emang Israel tugasnya cuma nyambut nyawa doang apa? Makanya bocah TK, Israel tugasnya nyambut nyawa, padahal enggak. Udah tuh. In aradtum ayyakunal haqqu azza wa jalla lakum fashtagilu bi ta'atihi was-sabri ma'ahu war-ridho bi af'alihi fikum wa fi ghairikum. In aradtum ayyakunal haqqu azza wa jalla lakum, jika kalian ingin diperlakukan dengan baik oleh Allah azza wa jalla, fashtagilu bi ta'atihi, maka sibukkan diri kalian dengan perbuatan taat kepadanya. Sibukkan diri kalian dengan perbuatan taat kepada Allah. Wassobri ma'ahu, dan bersabarlah bersamanya. Waridho,
bi af'alihi fikum wa fi ghairikum, dan menerima semua perbuatan Allah baik yang diberikan kepada kalian terhadap diri kalian dan terhadap diri orang lain selain kalian. Udah tuh. Ayo dah, tambahin. Kiai. Jelas itu udah. Bang Budin. Kalau kita pengen diperlakukan dengan baik seperti Allah memperlakukan orang-orang solihin, kuncinya 3. Yang pertama, sibukkan diri kita untuk selalu melakukan perbuatan taat, atau selalu kita mematuhi semua yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik itu perintahnya maupun larangannya. Yang kedua, selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan yang Allah berikan kepada kita, atau bersabar dalam menjalankan ketaatan. Yang ketiga, menerima semua perlakuan Allah, semua perbuatan Allah yang diberikan kepada kita atau kepada yang lain. Gitu. Jelas? Apa Pak Rahmat? Udah itu? Kiai, nambahin Kiai? Enggak? Pak Guru, Pak Guru? Pak Sani, enggak nambahin enggak? Cukup? Saya diri kali? Oh, Joman? Udah tuh. Nomor apa, Ali? Lah. Tingkatan apaan, Pak Guru? Iya. Memang yang harus kita pahami bahwa perbuatan taat itu bukan cuma sekedar ibadah yang kategorinya mahdoh. Bukan cuma ibadah yang langsung kepada Allah. Taat itu umum. Bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma zikir, bukan cuma baca Quran. Taat itu bukan cuma sekedar itu doang. Jadi artinya sibukkan diri kita dengan perbuatan taat. Dalam 24 jam kita itu bisa, bukan cuma sekedar sholat doang, tapi 24 jam ngapain aja kalau bisa itu jadi perbuatan taat kita kepada Allah. Apa Pak Rahmat? Kayak misalkan ketika kita di rumah lagi sama bini, lagi sama anak, gimana caranya kita berbuat taat? Kita perlakukan mereka dengan baik, kita ajak bercanda, kita kasih nafkah, anak-anak kita kasih jajan, gitu. Kita ajak ngobrol bini kita kelitikin, gitu. Kita kekepin, gitu. Hah? Itu namanya perbuatan taat ketika kita di rumah. Jadi bukan cuma sholat doang. Gitu. Ketika di sekolah, yang ngajar di sekolah, gitu, dia kerjakan tugas-tugas sekolahnya dengan baik. Dia ajarin anak-anak siswanya. Gitu. Buat yang dagang, gitu, dia dagang dengan jujur, nggak nipu. Dia perlakukan konsumennya, pelanggannya dengan baik. Itu cara taatnya. Gitu. Nggak harus sholat, mulai dari pagi sampai malam sholat, zikir, enggak. Ngapain aja, bahkan ketika kita tidur, gitu, ketika kita makan, itu bisa jadi perbuatan taat. Gitu. Kan tergantung niatnya. Makan bisa jadi perbuatan taat kalau kita niatkan, saya niat makan biar kuat sholat, gitu. Biar kuat ngaji, biar kuat zikir, gitu. Maka makannya pun jadi perbuatan taat jadinya, gitu. Atau saya makan biar mensyukuri nikmat Allah, kan gitu. Tidur pun begitu. Kalau kita niatin, saya niat tidur agar terhindar dari perbuatan maksiat, tidurnya pun jadi perbuatan taat jadinya. Karena meninggalkan kemaksiatan itu perintah Allah. Jadi taatnya jangan kaku. Bukan cuma sholat doang, bukan cuma zikir doang. Ngapain aja kita bisa berbuat taat kepada Allah. Gitu.
Gitu Bang Tony. Makanya sampai Rasul sendiri bilang kan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ada itu hadisnya. Ajaban lil mu'mini inna kulla amrohu hasanatun. Rasul itu merasa kagum kepada orang mukmin karena semua perbuatannya bernilai baik. Bukan cuma sholatnya, bukan cuma ngajinya doang. Bahkan ketika dia bergaul sama keluarganya, sama tetangganya, sama teman-temannya, itu bernilai baik dan mendapatkan pahala di situ. Karena semuanya dijadikan perbuatan taat. Ketika ngumpul sama temennya, dia niatin ini dalam rangka silaturahmi, maka kumpul sama temennya pun gitu, jadi perbuatan taat. Ketika bercanda sama temennya, dia niatin biar nyenengin temen, bikin bahagia temen, itu pun jadi perbuatan taat buat dia. Makanya 24 jam itu kita bisa melakukan perbuatan taat. Kagak cuman sholat doang, kagak cuma zikir doang. Sama kayak gini nih, bulan Ramadan misalkan. Gitu. Ada sebagian yang terawih, ada sebagian yang nggak bisa terawih karena lagi kerja. Nggak jadi masalah, karena kerjaannya dia pun bisa bernilai taat. Gitu. Bahkan bisa jadi nilainya lebih besar. Dia mah kerja tolabul halal wajib, nyari rezeki yang halal nilainya wajib, sedangkan tarawih sunnah. Kan tentunya nilai yang wajib lebih besar dibanding yang sunnah kan gitu. Makanya jadi kata-katain, orang pada tarawih masih kerja aja, lah dia mau wajib kerjanya. Gitu. Tarawih cuma sunnah. Gitu. Sama-sama perbuatan taat. Gitu. Yang tarawih itu taat, yang kerja mencari rezeki yang halal itu juga taat. Gitu. Jadi begitu Pak. Jadi taat itu bisa macam-macam. Jadi bukan cuma sholat, bukan cuma ngaji doang. Ngapain aja bisa jadi perbuatan taat. Nah kita disuruh, diajarin sama Tuhan Syekh, sibukkan dirimu untuk berbuat taat. Berbuat taat dalam bentuk apa saja bentuknya yang kita bisa. Begitu Pak Rahmat. Termasuk nungguin empang, itu pun bisa jadi perbuatan taat. Apa? Nungguin empang. Karena kita wajib menjaga harta yang kita miliki, wajib hukumnya. Gitu. Biar kagak hilang diambil orang, itu kita tungguin. Daripada empang kita dipancingin orang kan begitu. Udah. Itu pun jadi perbuatan taat namanya. Cuma kalau ngaji mah tinggal dulu dah. Udah tuh. Jadi begitu Pak Sani. Jadi taat itu bisa macam-macam. Yang penting ketika kita mengerjakan sesuatu selalu kita kaitkan dengan ibadah. Makanya kalau dalam kitab Tanwirul Qulub, cara orang ibadah terbagi 6 kan gitu. Ada keterangannya ya. Yang pertama cara abid. Abid itu orang yang nganggur dah, nggak ngapain, kerja kagak, dagang kagak, jadi pegawai kelurahan, jadi pejabat pemerintah kagak, ngajar kagak, belajar kagak, itu abid namanya. Orang yang nganggur. Orang yang nganggur itu kerjanya ya udah dia di masjid aja dah. Dia capek sholat, dia baca Quran, capek baca Quran, dia zikir, ntar dia sholat lagi. Itu buat yang nganggur, yang nggak ngapa-ngapain. Cara ibadah yang pertama. Yang kedua buat orang yang alim, yang punya ilmu, cara ibadahnya ya yang dia ngajar. Ntar dia ngajar selesai, dia ngelayanin tamu yang datang minta solusi, nanya masalah kan gitu. Itu orang alim tugasnya. Ntar ada lagi yang orang yang belajar muta'alim, tugas dia cara ibadahnya yang ngaji. Itu muta'alim. Ada lagi yang tugasnya mutaharrib, karyawan. Dia berangkat pagi ke tempat kerjanya, pulang sore, itu cara ibadahnya dia. Jadi jangan sampai kayak orang sono, Pak Rahmat gitu. Sampai ninggalin kerjaannya buat nginep di masjid 3 hari, seminggu. Gitu. Kerjaannya sampai ditinggal. Itu namanya melalaikan kewajiban dia. Bukan malah cakep itu, bukan. Karena karyawan cara ibadahnya ya dengan dia masuk ke tempat kerjanya, ke kantornya, itu cara ibadahnya dia.
Atau kalau kayak guru, dia berangkat pagi ke sekolah, masuk ngajarin anak siswanya. Itu cara ibadahnya dia. Bang Hendrik yang kerja di PT, pagi berangkat, pulang sore, ya itu cara ibadahnya dia. Gitu. Makanya jangan diaru-aruin kalau bulan puasa ada yang malam masuk kerja sampai nggak taraweh. Jangan diaru-aruin, dia itu cara ibadahnya dia begitu, masuk kerja. Gitu. Apa? Itu cara ibadahnya. Ada yang pejabat pemerintah, pegawai pemerintah, cara dia yang ngelayanin masyarakat, cara ibadahnya. Ada orang datang pengen bikin KTP, pengen bikin KK, gitu. Itu cara ibadahnya apa, pegawai pemerintah. Semua punya cara ibadah masing-masing. Nah, kalau ngeliat ke situ, dalam 24 jam kita pun bisa selalu berbuat taat. Apaan, Bang Adi? Iya. Jadi nggak melulu kita sholat dari pagi sampai sore sampai malam, ketemu pagi lagi, nggak melulu begitu. Dengan kita kerja, kita ngajak ngobrol bini kita, gitu. Ngajak bercanda anak-anak kita, itu pun perbuatan taat. Gitu. Jangan sampai bini mah diantepin, kita di masjid aja, sholat, zikir. Udah. Jangan Bang Ipul. Bini gue pengen dikelitikin sama lakinya, jangan di masjid aja. Cara ibadah kita begitu, cara berbuat taat. Jadi begitu. Jelas Mas Ani, itu begitu. Perbuatan taat ya. Kalau kita sudah bisa menjadikan 24 jam waktu kita isi dengan perbuatan taat, nanti kita akan diperlakukan dengan baik oleh Allah. Sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang soleh. Lagian kenapa sih disebut orang soleh? Kan orang soleh artinya orang yang aktivitasnya selalu bernilai baik. Gitu. Dan yang paling utama bukan yang mahdoh doang, yang gue mahdoh balah kebanyakan. Kita sholat sehari semalam paling cuma 1 jam, zuhur 10 menit, asar 10 menit, gitu. Maghrib 10 menit, sisanya yang gue mahdoh. Nemenin bini di rumah, ngajak bercanda anak, nemenin teman kita ngobrol. Ngopi sama temen, itu perbuatan taat semua kalau bisa kita niatin. Tadi tuh ngumpul sama temen, ngopi, ngerokok, niatnya nyenengin temen gitu. Karena idkholus surur ala qalbil mu'min itu sedekah. Bikin hati temen kita seneng, bahagia, itu sedekah kan gitu. Enak lagi, kagak pakai capek. Kalau tarawih mah ongko pakai pegel juga. Dan mah enak ngopi, ngerokok, bercanda sama temen, cekakak, cekikik kan gitu, enak jadinya. Nilainya mah sama, perbuatan taat juga kan gitu. Tapi jangan jadiin dalil Bang Mak, ntar jadi dalil lagi. Orang-orang terawih dia pasti ngobrol aja ngobrol. Lebah begitu dipakai banget dah. Ya artinya buat yang mau terawih silahkan kan gitu. Itu juga cakep. Tapi jangan sampai kita menganggap jelek orang yang nggak terawih gara-gara kerja, gara-gara ada tamu di rumahnya. Jangan kita anggap jelek. Lu orang-orang terawih masih ngobrol aja sama temen lah. Gitu. Itu pun kalau kita niatnya yang pertama silaturahmi, yang kedua bikin seneng teman kita, itu juga nilainya sedekah, sodako. Jangan kaku Bang Adi. Gitu. Kita jadikan 24 jam waktu kita sebagai perbuatan taat, bernilai baik gitu. Yang pertama tuh. Nah, yang kedua, wasobri ma'ahu, bersabar bersama Allah. Kalau lagi dikasih kesulitan ya sabar. Yang kemarin dah bahasannya itu. Jangan ngeluh. Hah? Makanya tadi salah satu manfaatnya kita ketemu temen, ngobrol, bercanda, minimal kalau lagi bercanda gitu lupa sama masalah gitu.
Meskipun ntar pas pulang inget lagi kan. Ya kita sekarang nih ngaji, minimal dengan kita ngaji lupa tuh masalah kita, gitu. Lupa. Lalu jangan didandanin aja lah. Udah tuh. Yang ketiga, ridho, nerima semua perlakuan Allah kepada kita. Kepada kita atau kepada orang lain. Keluarga, tetangga. Udah jelas. Pak Ketua, namain Pak Ketua. Cukup. Kiai namain enggak? Belum. Bisa sendiri alih. Jawaban? Cukup. Al-qawmu zahadu fid dunya wa akhadu aksamahum minha biyadit taqwa wal wara'i. Thumma tolabul akhirata wa amilu a'malaha. Orang-orang pilihan Allah zahadu fid dunya, mereka bersikap zuhud terhadap dunia. Wa akhadu aksamahum minha biyadit taqwa wal wara'i. Dan mereka mengambil jatah-jatah mereka di dunia dengan cara takwa dan cara waro. Thumma tolabul akhirata. Kemudian mereka mencari akhirat, mengejar akhirat, wa amilu a'malaha, dan mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka bahagia di akhirat, yang membuat mereka mendapatkan akhirat. Dah, jelas itu. Ayo, tambahin. Bang Ipul. Kiai kali Kiai. Zuhud itu udah jelas. Bang Fajri, udah jelas itu zuhud. Apa? Belum. Zuhud itu bukan berarti kita nggak boleh punya ya. Jangan sampai salah paham nih. Kadang-kadang ada juga yang ngajarin kita harus zuhud sama dunia. Nggak boleh punya kayak orang-orang, punya rumah bagus, punya mobil mewah. Salah paham. Jadi zuhud seolah-olah orang Islam harus miskin. Padahal yang namanya zuhud itu tetap kita punya rumah mewah, tetap punya mobil bagus, tetap punya harta yang banyak, cuman harta itu enggak masuk ke hati kita. Itu zuhud namanya. Bang Hoir punya mobil apa yang mahal? Alphard gitu. Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Yang penting enggak masuk ke hati. Punya harta melimpah banyak, sah-sah aja. Bahkan orang Islam ya kudu kaya. Karena kita punya perintah zakat dan punya perintah haji. Yang dua-duanya kudu pakai duit kan gitu. Kalau orang Islam kudu miskin, nggak bakal ada perintah itu. Nah artinya zuhud, kita boleh punya harta banyak, tapi nggak masuk ke hati kita. Ciri-cirinya harta itu nggak masuk ke hati, ketika kita kasih ke orang, hati ini nggak nyesel, nggak berat. Makanya ciri-ciri orang zuhud yang paling pertama, orangnya dermawan, gitu. Suka memberi, suka ngasih. Itu ciri-ciri orang zuhud. Karena hartanya nggak masuk ke hati. Itu Pak Rahmat. Jadi zuhud artinya bukannya nggak boleh punya harta ya. Bukannya orang Islam harus miskin, bukan. Jadi artinya zuhud boleh punya sesuatu tapi nggak masuk ke hati. Itu zuhud artinya. Makanya tadi ciri-cirinya yang paling utama orang zuhud makin dermawan. Semakin zuhud seseorang semakin dermawan. Lah jangan dipencet Bi, kucing. Dipencet. Udah tuh, jelas. Kiai, nambahin Kiai. Jadi jangan sampai salah paham ya. Orang-orang solihin itu zuhud terhadap dunia.
Tapi bukan berarti mereka nggak punya harta. Pernah ada kisah Imam Syafi'i ketika lagi jalan di pasar, tongkatnya lepas, jatuh. Sama orang dipungut, dikasih ke beliau. Nah buat yang mungut tongkatnya itu, sama Imam Syafi'i dikasih hadiah 1000 dinar. Ya, terima kasih ya bang ya, tongkat saya udah dipungutin. Dikasih hadiah 1000 dinar. Kalau bahasa sekarang 1 M. Tibang mungutin tongkat doang. Apa Ustaz? Berarti kan Imam Syafi'i kaya kalau begitu. Begitu Ustaz kudunya. Kalau jadi kiai jadi Ustaz mah kudu kaya. Lah Imam Syafi'i kurang soleh apa? Kurang zuhud apa? Tapi beliau tetap punya harta. Tadi itu bahkan orang yang mengutin tongkatnya aja dikasih hadiah 1000 dinar. Lah kita. Makanya kalau kita jadi orang yang miskin, nyontohnya ke siapa? Nyontohnya. Nabi Sulaiman kurang kaya apa? Nabi. Ilok Nabi kagak zuhud. Ya pasti zuhud. Makanya tadi zuhud itu artinya bukan yang nggak boleh punya tapi nggak masuk ke hati. Sehingga dia buat sedekah, buat ngasih hartanya ke orang lain enteng, gampang, mudah. Gitu. Makin zuhud seseorang, makin dermawan, makin baik, makin sering ngasih. Gitu. Tuan Syekh Abdul Qadir sendiri punya kandang kuda itu dari emas, kandang kudanya. Kandang kudanya dari emas. Sendal beliau itu berhiaskan intan mutiara, sendalnya. Apa Henry? Apaan? Ya artinya kan orang-orang solihin itu mereka zuhud, tapi bukan yang nggak punya harta. Mereka punya, tapi ketika ada yang minta, nggak berat buat ngasihnya. Itu al-qaumu zahadu fid dunya. Orang-orang pilihan Allah, mereka zuhud terhadap dunia. Kalau ada yang minta hartanya, dia dikasih. Gimana Pak Sani? Nambahin. Ya kali kalau kita mah belum bisa begitu, minimal ketika kita punya harta lebih, ya kita banyakin sedekah, banyakin infak, itu minimal begitu dah. Kali emang motor cuma atu-atunya diminta. Waruk. Udah. Itu zuhud artinya ya, jangan sampai kita salah paham. Wa akhadhu aqsamahum minha biyadit taqwa, dan mereka mengambil jatah-jatah mereka di dunia dengan cara-cara yang takwa. Artinya yang sesuai dengan tuntunan agama. Dagang ya dagangnya dengan jujur, kerja dengan baik, nggak korupsi waktu. Semuanya dah dengan cara yang baik, dengan cara yang takwa. Wal waroi, dan waro, penuh kehati-hatian. Yang sesuai dengan tuntunan agama dia kerjakan, yang nggak sesuai, yang nggak dikerjain, ditinggalin. Udah. Tsumma tolabu al-akhirata. Kemudian mereka mengejar akhirat. Wa amilu a'malaha, dan mereka kerjakan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka mendapatkan akhirat. Mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tadi dengan selalu berbuat taat selama 24 jam. Itu orang-orang soleh, orang-orang pilihan. Pak Ridwan nambahin. Udah tuh jelas ya, jangan sampai salah paham tuh terkait zuhud.
Kadang-kadang ada aja yang ngajarinnya salah paham. Orang Islam harus zuhud, nggak boleh punya yang mewah-mewah. Kurang pas itu kalau yang begitu. Asaw nufusahum wa ata'u rabbahum azza wa jalla. Mereka melawan nafsunya, nafsu mereka, dan mereka mentaati Tuhan mereka azza wa jalla. Tadi penjelasannya, dalam beraktivitas ini, kalau memang itu tuntunan Allah, tuntunan agama, dia jalankan. Kalau bukan tuntunannya, meskipun nafsunya suka banget, senang banget, mereka tinggalkan. Gitu. Asaw nufusahum wa ata'u rabbahum azza wa jalla. Biar kata nafsunya senang banget, kalau itu tidak sesuai dengan tuntunan agama, dia tinggalkan. Dagang, ini kalau nipu hasilnya lebih gede karena bukan tuntunan agama, dia tinggalkan, enggak dia kerjain. Itu asaw nufusahum. Apa? Atau kayak Ustaz Satiri kalau lagi ngajar, hatinya pengennya begitu masuk kelas, dia kasih buku, bocah suruh nyatet, dia keluar. Karena nggak sesuai tuntunan, dia nggak kerjain kayak gitu. Apa Rahmat? Ya kan ada aja begitu. Bocah mau suruh nyatet, dia mau keluar gitu ke kantor. Saya saat ini kerjanya. CBSA. Catat buku simpan udah. Yang kerja juga begitu. Biar kata hatinya seneng buat bolos kerja. Tapi karena itu bukan tuntunan agama, dia tinggalkan. Tetap dia masuk sesuai dengan jam kerja yang sudah disepakati. Itu namanya asaw nufusahum wa ata'u rabbahum. Apa Pak Rahmat? Nambahin? Boleh, boleh. Yang lain kali? Pak Guru misal? Cukup? Kiai? Ya intinya mah dalam keseharian kita, udah jalanin aja tugas-tugas kita kayak biasanya. Yang penting niatnya tadi. Niatnya kita kaitkan dengan perbuatan ibadah agar aktivitas kita jadi bernilai ibadah dan bernilai taat. Kayak kerja tadi. Kalau biasanya kita nggak pakai niat, besok-besok pas kerja kita niatin. Karena tolabul halal, mencari rezeki yang halal itu wajib. Makanya saya kerja. Dengan kita niat seperti itu, berarti kerja kita pun jadi bernilai ibadah, bernilai taat. Gitu Bang Fajri. Jadi bukan di masjid aja ibadah, sholat aja, baca Quran aja, kerjaan ditinggal, itu masalah. Jangan sampai ada jamaah kita yang kayak begono modelnya. Amor. Datu ya. Wa'azu nufusahum, thumma wa'azu nufusa ghairihim. Mereka nasihati diri mereka terlebih dulu, baru kemudian mereka menasehati orang lain. Udah jelas itu. Oke, nambahin. Biasanya kan orang ceramah. Ini ceramah orang aja gitu. Ya kagak. Yang banyak ama kita itu bukan nyeramahin orang, Kiai. Yang banyak ama kita. Kalau yang ceramah paling cuma Ustaz Badrun, Ustaz Satiri. Itu. Paling tuh. Kalau yang lain mah ceramah mah kagak dah. Oh, saya mau ngundang. Ada kok Pak Rahmat ceramahin ikan. Ikan habis diceramahin sama dia ikan. Kalau yang banyak ama kita sering nilai orang lain. Itu yang sering, Kiai. Padahal kita sendiri belum bener, tapi ama nilai orang gampang banget. Untuk kebanyakan kita tuh. Kalau sampai nyeramahin mah kagak dah. Pak Juju mau ceramah di mana dia? Gitu. Yang banyak menilai orang lain. Gitu.
Padahal Diago masih belepotan, orang-orang disuruh mandi ke sono. Padahal dia sendiri belepotan. Gitu. Nilai orang kayak dia udah bener banget, padahal dia sendiri belum bener. Gitu. Yang banyak di kita begitu Kiai, bukan ceramah dah, bukan. Kalau ceramah ya paling berapa orang doang di sini yang emang udah punya jadwal ceramah. Gitu. Saya aja kagak. Kalah saya nggak usah satiri. Gitu. Sama Bang Ipul kalah saya masih. Gitu. Kadang-kadang kita begitu. Gampang menilai orang lain. Kayak tadi deh contohnya, ngelihat orang kagak teraweh, orang bulan puasa, apa gitu. Orang-orang teraweh dia masih bugono aja. Kadang-kadang kita gampang begitu tuh. Hah? Yang begitu Mang Haji. Murid mah sampai capek ngisi nyari jawabannya. Guru mah emang enak banget tinggal nilai doang gitu. Coba dia suruh kerjain dewek, belum tentu bisa kan begitu. Gitu. Dia kalau ngisi nggak pakai mikir kagak, udah ada kuncinya jawabannya. Gitu. Emang buat nilai itu paling enak, nggak ngerjain soalnya kita kan gitu. Yang ngerjain mah orang-orang. Apa Ustaz? Ya persis kayak orang nonton bola. Abis orang dikata-katain Messi, Ronaldo dikatain geblek banget gitu. Nendang segitu pakai mencong. Padahal dia gue suruh main udah tuh bisa. Gitu. Kan begitu. Emang nilai paling gampang. Begitu. Paling enak lagi nggak pakai modal. Nah jangan sampai kita begitu. Karena orang solihin kebiasaannya mereka menasehati diri mereka terlebih dulu baru nasehatin orang lain. Gitu. Ya jangan sampai padahal kotorannya nempel di kumis kita tapi yang kita cebokin orang-orang. Gitu. Apa Hendrik? Gitu. Kata kita mau bocah aja ceboknya belum bersih, kita cebokin lagi. Padahal tehnya nempel di kumis kita. Gitu. Gitu. Jangan sampai itu. Apa Ridwan? Ya gulam, iz nafsaka awalan, tumma iz nafsa goirika. Wahai anak-anakku yang tercinta, iz nafsaka awalan, nasihati diri kalian terlebih dulu. Tumma iz nafsa goirika, baru kemudian nasihati orang lain. Alaika bihuwaisoti nafsika, kamu kewajiban mengutamakan dirimu terlebih dulu. Perbaiki diri kita dulu, baru kita benerin orang lain. Gitu. Jangan sampai kayak tukang, rumah orang mah dibikin rapi, rumah dia reot. Gitu. Apa Bang Ibu? Kamu kewajiban mengutamakan dirimu terlebih dulu. Jangan gampang nilai orang lain. Nilai dulu diri kita. Kita nilainya berapa? Apa Rahmat? Bukan 5/11, bukan. Ntar 5/11 lagi. Apa? Nambahin enggak? Tiga kondisi nih, kita sebenarnya belum bisa menasihati diri kita sendiri. Tapi diminta oleh orang lain untuk menasihati diri baik.
Ya. Ya kalau kata Ustaz Satiri, karena kita udah keduluan merek, gitu. Udah terlanjur ada gelar ustadznya, begitu. Diminta nasihatin orang, nggak jadi masalah dah, silahkan. Tapi nasihat yang kita berikan itu kita arahkan buat diri kita sendiri. Gitu. Meskipun meskipun kelihatannya kita bicara di depan orang banyak, tapi nasihat yang kita berikan sebenarnya kita arahkan buat diri kita, gitu. Jadi kita niatin kayak khotib aja kan. Usi nafsi wa iyyakum. Gitu. Aku beri wasiat khusus untuk diriku dan untuk kalian semua. Gitu. Jadi buat kita dulu. Ngasih nasihat ke orang lain kelihatannya, tapi hakikatnya kita lagi nasihatin diri kita. Kita niatin begitu. Kita arahkan buat diri kita. Habis ntar kalau semua orang begini nungguin kita bener dulu, nggak ada yang ngajar pisan. Gitu. Udah nggak apa-apa dah, sambil ngajar sambil kita arahkan ini nasihatin diri kita sendiri. Gitu. Nah kalau Ustaz Satri nunggu bener banget baru mau ngajar, lah kapan mulainya? Gitu. Jangan-jangan sampai meninggal gue belum sempet ngajar. Gitu. Kagak bener-bener habisnya. Gitu. Jadi begitu Pak. Kita pakai prinsip orang nunjuk, gitu. Yang ke depan 1, yang ke diri kita 3 kan gitu, nunjuk. Sambil nasihatin orang, tapi itu kita arahkan buat diri kita sendiri. Gitu. Daripada orang-orang nanti belajarnya sama yang lebih kagak bener dari kita, ya udah kita yang ngajarin dah. Tapi sambil kita niatkan bahwa ini nasihat ini kita niatin buat diri kita dulu, gitu. Kita arahkan buat diri kita. Kayak Ustaz Badrun nungguin jadi orang bener banget lah kapan mulai ceramahnya, kapan mulai ngajarnya. Udah tuh. Jadi begitu Pak. Jelas ya? Ini buat yang pada punya jadwal ceramah, jadwal khutbah, ya begitu dah. Minimal nasihat yang kita berikan kita arahkan buat diri kita dulu. Gitu. Sambil kita nasihatin orang lain. Karena memang juga ada keterangannya di dalam kitab Da'watut Tammah, itu ada keterangannya. Gitu. Orang punya ilmu, kemudian dia ajarkan, meskipun belum mengamalkan, lebih baik daripada orang yang punya ilmu, udah enggak ngamalin, dia juga enggak mau ngajarin. Gitu. Itu keterangan di dalam kitab Da'watut Tammah. Waktu kita baca di rumah Bang Mak. Gitu. Orang punya ilmu, dia ngajar, meskipun dia belum amalkan, itu lebih baik daripada orang punya ilmu, udahnya enggak ngamalin, dia juga enggak mau ngajar juga. Itu buat Ustaz Satri dah tuh. Diskon. Tapi jangan sampai lepas pisan gitu. Seolah-olah kita udah bener banget. Nah buat yang lainnya, jangan sampai kita gampang menilai buruk orang lain. Gitu. Jangan sampai. Karena tadi kalau masalah nilai gampang banget. Komentator pinter-pinter buat nilai. La tata'addi ila ghairika wa qad baqiya indaka baqiyatun tahtaju ila islahiha. Jangan kamu sibuk ngurusin orang lain, sedangkan pada dirimu masih banyak terdapat hal yang harus diperbaiki. Ya tadi tuh, dandanin aja dulu diri kita, baru kita dandanin orang lain. Karena kalau kita ukur-ukur diri kita ini ya masih jauh, buat jadi orang bener tuh masih jauh. Masih banyak kurangnya.
Masih banyak yang rusaknya di diri kita. Waihak anta tagriku kaifa tukhlisu ghairaka. Celaka kamu. Kamu itu lagi tenggelam. Bagaimana mungkin kamu nyelamatin orang lain? Dia masih tenggelam. Lagi nungguin diselamatin orang. Kacip pengen nyelamatin orang lain. Apa Bang Adi? Udah urusin diri kita aja dulu. Dasar kita menggading minta khutbah kan? Nggak ada yang ceramah enggak? Anta a'ma kaifa taqudu ghairaka. Kamu itu buta. Bagaimana mungkin kamu menuntun orang lain? Habis nyebur dua-duanya. Orang buta kan nuntun orang. Yang ada kok dibalikin. Kalau waktu sholat masih mancing aja, ntar di neraka jadi monyet. Lah Ustaz jadi apa? Jadi bagong. Gitu. Kalau sama-sama mancing. Aduh. Apa Bang Adi? Bagong. Tanya Ustaz Badrun dah itu mah. Dia yang paham. Kalau masih tenggelam jangan pakai pengen nyelamatin orang. Kalau emang kita masih buta jangan pakai pengen nuntun orang. Gitu. Innama yaqudun nasa al-basiru. Sesungguhnya yang bisa menuntun orang adalah orang-orang yang punya penglihatan tajam. Innama yukhlisuhum minal bahri as-sabihul mahmud. Sesungguhnya yang bisa menyelamatkan orang dari laut hanyalah perenang yang handal. Udah tuh. Lagi-lagi ya, jangan ngurusin orang lain melulu. Apalagi emang kebanyakan kita masih begitu. Masih suka menilai buruk orang lain. Bahkan kadang-kadang mending kalau yang selepel mah sampai kiai dikomentarin juga. Kiai, ustadz dikomentarin juga. Dinilai juga sama dia. Kadang-kadang. Itu penyakit kita rata-rata begitu. Gimana Pak Guru? Nambahin Pak Guru misal. Kiai, nambahin enggak? Innama yaruddun nasa ilallahi azza wa jalla man arafahu. Sesungguhnya yang bisa menuntun masyarakat menuju Allah azza wa jalla hanyalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Amma man jahilahu kaifa yadullu alaihi. Adapun orang-orang yang belum mengenal Allah, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan masyarakat kepada Allah. Udah tuh, jelas. Apa Guru? Pak Sani, nambahin lagi Pak Sani. Belum. Pak Ketua, cukup. Bang Budin kali. Kang Joman. Terus. La kalama laka fi tasarrufillahi azza wa jalla hatta tuhibbahu wa ta'mala lahu la li ghairihi wa takhafu minhu la min ghairihi. Enggak usah kamu banyak omong terkait perlakuan Allah azza wa jalla terhadap makhluknya. Hatta tuhibbahu, sehingga kamu betul-betul mencintainya, wa ta'mala lahu la li ghairihi, dan kamu betul-betul beramal karena Allah, bukan karena yang lainnya.
Wa takhafu minhu la min ghairihi. Dan kamu hanya takut kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Udah tuh. Nah, kalau bahasa kitanya mah jangan pakai ngomong tauhid tinggi-tinggi dah. Kalau masih takut sama bini mah. Apa Mas Arif? Makanya ada kiai yang gagal masuk surga gara-gara itu. Apa jujur? Begitu di depan pintu surga ditanya malaikat, kiai bininya berapa? 1. Kenapa? Saya takut sama bini saya. Apa? Berarti takutnya bukan sama Allah, takutnya sama bini. Jangan dipakai bagi pul, terpakai lagi. Kagak jadi masuk surganya. Oh, kesian. Udah. Jelas itu, Kiai nambahin nggak? Ya tadi intinya mah, kadang-kadang kita ini gampang banget buat nyeramahin orang, apalagi terkait takdir Allah, terkait tauhid, terkait keimanan. Pokoknya apapun yang dialamin sama orang-orang di sekitar kita, kita gampang banget ngomongnya. Padahal kita sendiri tauhidnya masih belum kuat, gitu. Sama takdir Allah juga masih suka berontak, masih suka ngelawan, gitu. Pakai gampang nyeramahin orang, gitu. Apa orang? Gitu. Melaka lah, malaka. Nggak usah ngomong banyak-banyak panjang lebar terkait perlakuan Allah kepada makhluknya. Nyeramahin orang terkait itu, padahal kita sendiri belum bisa nerapin itu. Belum bisa betul-betul nerima takdir Allah. Apa Bang Adi? Hadza bil qalbi yakunu la bilak lakotil lisani. Ini semua adanya di hati, bukan cuma sekedar di lidah. Karena terkait tauhid, terkait tawakal, terkait ridho, terkait sabar, itu adanya di hati. Kalau sekedar ngomong doang mah siapa gue bisa. Tapi hati kita sudah betul-betul bisa nerapin itu atau belum, kan gitu. Apalagi masalah sabar, kadang-kadang kita gampang banget nyuruh teman kita sabar, udah sabar aja. Gitu. Padahal kita sendiri kalau ngalamin itu belum tentu bisa sabar, kan gitu. Apalagi Bang Hendrik mah, bininya lahiran, udah Neng emang bagian lu, gitu. Kadang-kadang kita begitu tuh, nyuruh orang bersyukur, nyuruh orang sabar, gitu. Tapi padahal kita sendiri, belum tentu bisa nerapin itu. Apa Ustaz? Iya kan? Segala macam dah pokoknya. Itu intinya di hati. Adanya di hati, bukan cuma sekedar di lidah. Hadza fil khalwati yakunu la fil jalwati. Ini adanya di bagian dalam, bukan cuma di tampilan luar. Kalau bahasa Bang Mak mah, saya disuruh sabar sama Ustadz yang naik Pajero gitu. Apa? Bahasa? Hah? Iya, gereja Maya disuruh sabar.
Kesannya mah rumahnya gede, mobilnya banyak gitu. Padahal dia kalau ngalamin itu belum tentu bisa sabar kan gitu. Apa Ustaz? Nambahin. Cukup. Kiai nambahin nggak Kiai? Idza kanat tauhidu babad dari wasyirku dakhilad dari fahuwan nifaqu bi'ainihi. Apabila tauhidmu adanya cuma di luar, sedangkan di dalam hatimu yang ada syirik, fahuwan nifaqu bi'ainihi. Itulah orang munafik yang sejati. Kalau ngomong tauhid mah, wah sampai ke orang bener, tapi hatinya sendiri masih syirik sama Allah. Masih kagak nerima takdir Allah. Itulah orang yang munafik yang sejati. Apa Bang Adi? Apaan? Ya, iya. Itu kan masalahnya. Semua rata-rata begitu. Kalau yang dan enak mah nerimain banget. Giliran dikasih yang kagak enak dikit udah. Waduh. Lagi khutbah mah jamaah diajarin sabar, diajarin terima takdir. Giliran di rumah tibang gelas pecah aja bini habis dia melomelin begitu. Hah? Tahu dah, ada kali. Waihak anta lisanuka yattaqi wa qalbuka yafjuru. Celaka kamu. Lidahmu sangat takwa, tapi hatimu masih buruk. Fajir. Kalau bahasa kitanya fajir itu apa? Binal. Apa Ustaz? Lacur. Masa lacur? Bahasa kitanya. Bukan lemes, bukan. Lemes mah nggak makan 5 hari tuh lemes. Apa Ustaz? Lidahmu bertakwa, tapi hatimu masih buruk. Lisanuka yashkuru wa qalbuka ya'taridu. Lidahmu bersyukur, tapi hatimu menentang. Mulutnya doang alhamdulillah, hatinya dikit amat sih ini. Gitu. Lidahnya bersyukur, hatinya menentang. Udah tuh. Rata-rata kita masih begitu. Tapi kalau buat nilai orang, gampang banget. Pas hebat udah. Kalau buat nilai orang. Padahal kita sendiri masih begini kondisinya. Qala Allahu azza wa jalla ya ibna adama khairi ilaika nazilun wa syarruka ilayya so'idun. So'idun. Biarin di kitab So'idan. Saya baca So'idun. Ya ibna adama, wahai manusia sekalian, khairi ilaika nazilun. Kebaikanku, anugerahku, nikmatku setiap hari selalu aku turunkan untuk kalian. Wasyarruka ilayya so'idun. Tapi yang naik kepadaku adalah keburukan-keburukan kalian. Kebaikan Allah setiap hari kita terima, tapi balasan kita kepada Allah, kita ngeluh tiap hari, kita berontak, kagak percaya takdir, kagak bersyukur sama nikmat-nikmatnya, kagak sabar terima kesulitannya. Itu kerjaan kita tiap hari. Padahal nikmat Allah setiap saat kita terima. Khairi ilaika nazil. Kebaikanku setiap hari turun buat kalian, buat kamu. Tapi yang kalian naikkan kepadaku, kalian persembahkan kepadaku, ya keburukan-keburukan kalian.
Udah. Waihak jam 1 lewat. Sebelum saya tutup, Kiai namain nggak? Cukup. Pak Sani kali? Enggak. Pak Ketua namain? Cukup. Pak Budin? Ya. Waihak, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.